Halo guys. Nah, nama aku Mario Rafael Pelelu. Nama aku Rafael Ganjar Mistanggang. Sekarang kita akan apa ini? Kita akan menanyakan kaum muda mengenai apa itu dosa dan cara mengalahkannya. Wah, pas banget nih. Kita kan lagi di kampus UB nih. Yoi. Sekalian aja ngasih kita Oke. tanya-tanya di sini. Let's go. Let's go. Kita nanya tentang apa ya nanti ya? Siapa itu, ya? itu ada kakaknya. Coba kita tanya ya. Oh kak, oh kak. Boleh duduk sebentar nggak? Oke. Nah, nama kakak siapa sini? Aku Devani dari FTP 2020. Oh, kakak emang anak kampus UB berarti ya? Oh, iya. kakak biasanya gereja di mana kak? Iya, aku di Ijen. Oh, Ijen. Iya. Yang sering ada CFD ya kak? Iya betul. Seru banget gak sih itu? Iya, Kak? itu. Kakak sering ikut gak CFD-nya? Enggak sih, karena bangunnya siang. Oh, jadi gerejanya siang ya? Iya. Oh iya. Oke kak, jadi kita pengen nanya-nanya nih kak tentang bagaimana pandangan kaum muda tentang dosa dan cara mengalahkannya. Boleh langsung nanya nih kak? Boleh, Oke kak, jadi menurut kakak tuh apa sih cara yang menurut kakak itu efektif untuk melawan dosa dalam kehidupan? Kalau aku sebagai anak muda sendiri, itu biasanya kan dosa-dosa di kehidupan sehari-hari paling sering muncul itu dari pertemanan ya. Nah, caranya menurut aku yang paling efektif untuk mengalahkan atau menghindari dosa-dosa tersebut itu menurut aku yang pertama tentunya memilih pergaulan pertemanan. Seperti kayak mungkin kita juga nggak bisa pilih-milih ya kalau misalnya pertemanan, tapi tentunya kita bisa aja misalnya paling sering itu kan kayak menggosip. Nah, bisa aja nih pas waktu gosip kita alihin pembicaraan ke pembicaraan lain yang kayak menjauhkan kita dari gosip-gosip tersebut. Atau kalau misalnya kayak teman kita ada yang ngajak mau ke bar gitu. Nah, itu gimana ya caranya? Kita bisa aja mengakali kayak, oh sorry nih aku males gitu. Atau kayak, oh enggak, aku mau novena dulu gitu. Novena. Iya bisa gitu. Paling penting tuh menurut aku pergaulan. Berarti harus disortir lagi Iya ya sih, benar. Oke. Terus kak, kan kita juga tahu nih kak di gereja Katolik itu ada namanya sakramen nih kak. Betul kak. Nah, kan salah satu sakramennya itu ada sakramen tobat atau pengakuan dosa dalam membantu anak muda melawan dosa. Menurut kakak, apa sih yang peran sakramen itu dalam kehidupan kita? Kalau menurut aku sendiri pastinya sakramen itu sangat membantu bagi kita kaum manusia yang pastinya tidak luput dari dosa. Menurut aku kayak ini tuh sebuah jalan yang kayak beneran udah Tuhan kasih, udah ada jalannya. Kalau misalnya kita mau mengaku dosa itu udah dikasih tempatnya gitu. Jadi menurut aku kita sebagai kaum muda juga harus bisa memanfaatkan adanya sakramen ini untuk pengakuan dosa, terutama seperti di Ijen itu kan setiap Sabtu ada pengakuan dosa. Oh, tiap Sabtu ya? Iya betul. Nah kita juga mungkin kayak merasa kalau misalnya ada hal yang mengganjal di hati, mungkin kita bisa mengaku dosa kepada Tuhan. Kalau misalnya kayak oh oke nih, kayaknya kemarin tuh aku ada salah deh. Terus kayak aku ngerasa ada yang ganjel, aku takutnya jadi nggak bisa berkomunikasi dengan baik pada Tuhan. Bisa nih kita sebagai umat Katolik kan dikasih nih ada sakramen pengakuan dosa yang nggak dipunyai sama teman-teman mungkin agama yang lain. Jadi kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk mengaku dosa kita secara rutin. Oke, keren tuh tadi. Keren banget sih Iya, kakaknya. sakramen. Berarti kakaknya rajin nih ya pengakuan dosa? Tiap Sabtu? Enggak. Menjelang Paskah. Oh iya. dan juga Natal. Berarti normal ya? Normal. Apa ekonominya. Nah lanjut nih kak, aku ada pertanyaan sedikit. Nah bagaimana sih kakak itu melihat peran komunitas dan kelompok dalam membantu anak muda dalam mengatasi dosa itu kak? Nah gimana tuh? Oh, menurut aku keren banget sih buat anak muda yang punya kelompok tersendiri untuk membantu teman-teman lainnya untuk dapat menghindari dosa-dosa. Mungkin kayak kita bisa sebagai anak muda jadinya sangat itu ya, jadi berkembang imannya. Jadi bukan berarti kita di masa modern ini jadi ikut-ikutan sama generasi-generasi lainnya yang mulai terjerumus ke hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Jadi menurut aku bagus
bagus sih untuk komunitas-komunitas tersebut bisa membantu teman-teman lainnya untuk menghindari dosa-dosa. Banget gak sih kalau ada komunitas gitu? Keren banget. Di kampus UB sendiri ada nggak sih Kak komunitas-komunitas itu? Banyak banget. Kita ada UAKK, terus Iya. ada KMK juga di setiap fakultasnya kan. Oh iya. Menurut aku itu tuh sangat membantu banget kita sebagai anak bisa dibilang sebagai minoritas. Itu kita bisa berkumpul dan bertemu sama teman-teman seagama yang kayak mungkin kita ngerasanya awalnya itu kita merasa sendiri, tapi karena dengan komunitas ini kita merasa kayak dirangkul, kita juga merasa bertemu dengan keluarga baru. Oh, berarti seru banget dong kayak berarti ya. Sangat suportif berarti ya. Nah, lalu Kak, lanjut ya. Nah, apa sih tantangan yang Kakak hadapi? Gak cuma Kakak nih, lebih ke semua anak muda dalam melawan dosa di era digital nih Kak. Menurut aku untuk di era digital ini paling susahnya itu kan pastinya kita ada yang namanya globalisasi. Iya Kak. Jadi ada nih yang dari luar negeri yang kayak sebenarnya bukan dari negara kita, tapi kayak mulai masuk seperti mungkin terus kayak pergaulan yang mulai sering mabuk-mabukan. Sebenarnya kan mungkin kayak beberapa tahun lalu itu juga sebuah tren ya. Iya. Tapi mulai sekarang karena adanya globalisasi tersebut, kok makin kesini yang seharusnya nggak ada di negara kita tuh mulai masuk Malah ya. masuk ya. Betul. Nah, mungkin kita tuh bisa aja menghindarinya. Tentunya seperti yang sebelumnya kita cari teman-teman pergaulan yang sesuai sama diri kita. Kalau misalnya kita emang dari awal itu merasa ini salah, ini keliru, kita harus cari pergaulan yang menurut kita tuh sesuai sama kata hati kita. Kalau misalnya kata hati kita salah, oke, kita cari pertemanan lainnya yang menuju ke arah yang sesuai dengan keinginan kita. Itu sih. Berarti tetap ke jalan yang lebih baik lagi ya Kak ya. Nah, satu lagi nih Kak. Iya, apa itu? Nah, bagaimana sih Kakak itu melihat peran doa nih Kak dan refleksi dalam membantu anak muda melawan dosa itu sendiri? Kalau menurut aku doa dan refleksi itu sangat penting. Karena kita sebagai manusia tentunya kita kan punya akal budi dan pemahaman kan bahwa apa yang salah dan apa yang benar. Jadi menurut aku doa dan refleksi itu bisa membuat kita tuh merefleksikan diri kalau oke, tadi tuh yang aku lakukan salah atau benar. Ya? Atau kayak ini kalau misalnya aku melakukan perbuatan ini, aku dosa nggak ya? Jadi menurut aku doa dan refleksi itu sangat penting sehingga kita tahu nih dan kita kayak bisa menilai diri kita sendiri bahwa kita tuh sudah sesuai dengan jalannya Tuhan atau tidak gitu. Kalaupun misalnya kita merasa kita melenceng dengan doa tersebut, kita jadi semakin diteguhkan, oke, aku harus balik lagi ke jalan yang benar sesuai dengan jalannya seperti itu. Berarti Gimana? iya, berarti dua jalan doa dan refleksi itu nggak bisa terpisahkan lah ya. Iya dong, pastinya. Gimana kalau kamu? Kamu sering refleksi nggak? Sering Aduh, dong. sering. Sering. Oke nih Kak, aku punya pertanyaan terakhir nih ya. Pertanyaan terakhir ini tentang mungkin kakaknya bisa ngasih pesan-pesan bagi kaum muda yang di luaran sana untuk bagaimana cara mengalahkan dosa setelah tadi jawaban kakak yang diberikan kan. Bagaimana cara kaum muda itu bisa menghadapi, bisa mengetahui bahwa yang dilakukannya itu benar atau salah begitu Kak? Baik, menurut aku yang paling penting mungkin kayak dasar dari imannya sendiri. Jadi seperti yang mungkin kalau misalnya kita aktif di gereja, kita dari SD mungkin kita sering ikut sekolah minggu gitu, kita kan pasti kayak diajarin mungkin kita baca dari Alkitab seperti itu, kita tahu yang Tuhan kira benar apa, yang Tuhan bilang salah itu apa. Jadi kalau menurut aku kita dengan di era sekarang yang kayak semakin banyak nih godaan-godaan untuk melakukan dosa, dengan kita tahu mana sih yang Tuhan bilang benar dan mana yang Tuhan bilang salah, itu kita tahu bahwa tentunya pasti kayak kita bisa menyadarkan diri gitu bahwa kalau misalnya kita salah, oh ini nih aku tadi melakukan ini, padahal Tuhan seharusnya Tuhan bilang ini tuh nggak benar.
maka dengan kita kayak sering baca Alkitab, kita dengar renungan harian, itu pastinya kita tidak tersadarkan bahwa apa yang kita lakukan salah. Dan aku berharap banget buat anak muda sekarang itu biar bisa lebih sadar diri, dan kalau misalnya tahu salah itu kembali ke jalan yang benar, dengan kayak ikut doa-doa bersama, dan juga kayak mengajak teman-teman dan merangkul kayak untuk bareng-bareng nih kita membenarkan diri. Sangat inspiratif. Keren banget Kak. Berarti yang bisa kita tangkap nih kayak untuk kaum muda sekarang berarti emang harus dari dasarnya dulu ya, kayak mulai dari Tentunya dong. iya, mulai dari Harus punya fondasi. Fondasi iman yang kuat. betul. Mulai dari karistinya dan sering-sering baca Alkitab dong tentunya. Oke. Oh, rajin nggak? Ya. Kalau aku sih 1 bulan 1 ayat. Sebelum Nggak, Pak. kita Yang penting ada. baca. Ya. Oke Kak, mungkin begitu terus. Jadi guys, kalian masih penasaran kan kita mau kemana lagi? Habis ini belum selesai ya. Jadi kalian jangan skip dulu videonya dan see you in next video. Dadah. Dadah. Kurang gak sih rasanya kalau cuma 1 doang? Ya udah sih, gas aja nggak sih 1 ayat sih. Itu nggak sih? Ayo duduk berdua. Hai guys. Boleh dulu kan nih Kak? Boleh. Apa nih? Nah, kenalin dulu Kak, aku Mario. Ya, aku Rafael. Nah, kalau kakaknya siapa nih? Berdua. Coba dulu nih. Bebas deh. Bebas. Aku Krisna. Nah, Aku Timi. Oke, berarti ada Kak Priska dan Kak Tiwi. Kak, kakaknya ini dari kampus Gede berarti ya? Iya. Kampus apa sih Kak? Kamu boleh tahu? Oke. Kakak biasanya kalau boleh tahu gereja di mana nih? Kak? Aku Iya, gerejanya pindah-pindah sih. pindah-pindah nomaden berarti. Iya, ya? benar. Oh. Biasanya di mana tuh Kak? Kalau nggak bimbing Ijen. Oh, Ijen. Kalau kakaknya Kak Tiwi berarti di? Di Ijen. Oh, di Ijen. Tetap berarti ya? Menetap. Waduh. Di FKP itu setahu ada ini nggak sih? Yang komunitas itu? Oh, keluarga mahasiswa Katolik. Iya. Oh, KMK berarti ya Kak ya? Iya. 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 Kebetulan kakaknya aktif nih Iya, ini. Waduh, keren banget gak sih? Oke. Kita di sini niatnya mau apa nih, Mas? Kita mau tanya-tanya nih Kak. Boleh nggak sih? Aduh, kok nggak boleh gimana? Aduh. Seputar tentang dosa aja nih. Iya. Maksudnya aku bayar dosa gitu? Aduh. Lucu nih, Kak. Boleh. Oke, boleh ya. Oke, dari siapa duluan nih, Mar? Dari kamu aja. Oke, Kak. Aku pengen nanya nih, Kak. Kakak sebagai kaum muda ini pastinya sudah hidup berbelas tahun di bumi ini. Iya. Oke, menurut Kakak nih apa sih dosa yang paling banyak itu atau kesalahan yang paling banyak dilakukan kaum muda, Kak? Kalau aku lihat ya, bohong. Oke. Sering banget sih bohong. Mas kan pernah bohong nggak? Aduh, ya. Aduh. Demi kebaikan. Bohong Ada lebih ya? kan. Mana ada itu? Oh, nggak ada gitu. Sama aja ya bohong ya. Sama aja berarti. Sama dia. Melawan orang tua? Iya, benar. Berarti pencuri. Iya, mencuri. Karena di Malang banyak banget nih kasus pencurian. Iya. Iya, apalagi di kos-kos kan banyak yang klepto segala macam gitu. Oke, Kak, kan dari sekian banyak yang tadi Kakak sebutin, aku pengen nanya dong, Kak, gimana sih cara kaum muda sendiri mengatasi dosa-dosa itu dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dari aku sendiri sih ya, aku sering teman tuh yang teman-teman tuh yang baik-baik, dan teman-teman yang dasar buruk itu janganlah. Jadi harus pilih teman aja ya. Oke, aku next pertanyaan ya, Kak. Ya. Kan dalam gereja Katolik sendiri itu ada sakramen, Kak. Terutama aku highlightnya di sini sakramen tentang tobat atau pengakuan dosa. Nah, menurut Kakak penting nggak sih atau apa sih perannya sakramen pengakuan dosa itu bagi kaum muda terutama? Penting sih kalau menurut itu dari adanya sakramen pengakuan dosa itu kita jadi lebih apa ya, merasa sendiri lah tentang apa dosa-dosa yang kita lakuin selama ini. Terus itu
sebelum atau sama sebelum pasca kan ya, biasanya dalam 6 bulan itu kayak apa sih yang dosa kita tuh kayak kita laku ke Tuhan, jadi kita merasa bahwa wah kita berusaha kayak gini nih, kita harus lebih berubah lah, harus lebih baik. Nah, aku udah ada beberapa pertanyaan nih kak. Nah, gimana sih kakak melihat peran komunitas dan kelompok nih kak dalam membantu anak muda seperti kita ini untuk mengatasi dosa? Gimana tuh kak? Itu peran dari komunitas, peran dari teman-teman itu penting banget, karena kan kadang dari kita sendiri susah yang menjaga diri kita sendiri dari dalam, karena kan ya iman kita nggak sekuat itu lah, jadi harus dibantu kan dari teman-teman, dari komunitas seperti ini, bantu diri kita buat jadi lebih baik. Oh iya. Nah, tadi kan udah tentang komunitas. Kakaknya bergabung dong atau enggak nih? Gabung dong. Aduh, di mana nih kak? Kalau boleh tahu. Di campus Saint Clemens. Oh, itu memang khusus dari ini ya, FTP berarti ya? Iya. Nah, lalu ada nih kak, apa aja sih kak tantangan yang dihadapi pada umumnya anak muda dalam melawan dosa di era digital? Tuh, gimana tuh kak? Kita kan kalau anak muda lebih sering lihat sosmed kan ya? Iya. Nah, itu tuh pernah nggak sih buat saat iklan lah, pasti kan nggak jelas, website nggak jelas. Itu menurutku yang tantangan besar sih, itu kayak dari komentar-komentar netizen, itu pasti kan ya nggak bener lah. Judi online ya salah satunya. Iya. Aduh. Kenapa Bener, pernah? Aduh, belum, nggak mau ngomong. Jangan belum, dong. belum, harusnya enggak. Enggak. Oke. Nah, aku ada pertanyaan nih kak, buat kakak lagi nih. Gimana sih kakak ini melihat peran doa dan refleksi dalam membantu anak muda untuk melawan dosa nih kak? Tadi kan kita mau jawab yang itu kan, yang dari komunitas itu dari luar. Dari luar, Nah, kalau ya. dari dalam diri sendiri menurutku dengan cara itu sih, dengan doa Doa sama dan refleksi. refleksi. Ya, karena dengan doa dan refleksi itu kita jadi mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita jadi lebih tahu apa sih yang Tuhan mau, kenapa kita harus begitu. Jadi kita jangan berbuat dosa gitu. Kita menguatkan iman kita dari dalam itu dengan cara itu. Doa dan refleksi. Bener banget nih kata-kata ya. Berarti emang doa dan refleksi itu nggak bisa dipisahkan lah ya. Benar. Istilahnya kayak gitu. Dan kita juga harus rajin dong. Iya. Baca Alkitab. Baca Alkitab tiap hari, ada doanya. Benar nggak tiap hari? Aduh. Oke kak, paling aku mau nanya terakhir nih kak. Bisa kakak kasih tahu ke kaum muda nih pesan-pesan apa saja buat kaum muda itu bisa membatasi lah dirinya untuk tidak melakukan dosa lagi begitu kak. Oh, buat teman-teman sih caranya sih, teman sih udah dalam diri dulu ya. Iya. Cara yang gampang banget lah, simpel banget, rajin ke gereja. Karena meskipun dengan rajin ke gereja itu kita seminggu sekali ya, itu udah minimal banget kan. Kita jadi diingatkan setiap minggunya itu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi kita diingatkan lagi kenapa kita harus dekat sama Tuhan dan doa juga. Kenapa kita tuh harus jaga diri kita itu dari dulu. Wah, sangat Keren banget inspiratif ya. Berarti harus ke gereja. Tiap minggu. Iya. Jangan jadi intelijen ya. Aduh. Napas doang. Rajin gak nih? Ya, rajin lah. Rajin. Oke. Oke guys, jadi mungkin dari obrolan kita hari ini yang bisa kita petik mungkin doa dan refleksi itu tidak bisa dipisahkan ya guys. Buat apalagi kaum muda ini untuk mengatasi yang namanya dosa begitu. Ya, apalagi di era digital ini kan kak. Yoi. Tentunya banyak sekali cobaan-cobaan nih kak, entah dari luar atau dari dalam diri kita sendiri. Oke kak, kalau begitu kita pengen ngucapin terima kasih kak. Sama-sama. Terima kasih kak. Oke guys, mungkin itu aja dari kita. Thank you Udah capek guys. Iya udah capek nih. Kelihatan nih kayaknya kalian banget nih berdua. Iya. Oke. Thank you ya guys. See you guys. Bye. Kita udah tunggu dulu, ini dah. Ah, nggak terasa ya, udah 2 orang nggak sih? Udah Yoi. lumayan nih. Udah lumayan capek ya kita ya. Udah lumayan. tayangannya. Oke. Mungkin aku narik kesimpulan ya. Jadi buat kaum muda yang di luaran sana, pintar-pintarlah memilih teman ya. Dari sekian yang kita tanyain tadi, rata-rata dosa yang diininya mulai dari pergaulan bebas ya. Iya, bener banget tuh. Pergaulan bebas tuh, aduh. Ya, jadi teman-teman di luaran sana kaum muda terutama jangan terbawa pergaulan bebas, selektiflah memilih teman begitu. Ya. Nah, dan juga yang kalian udah merasa banyak banget nih dosa yang udah jenuh banget. Yoi. Nah, jangan segan-segan untuk pergi ke gereja Iya. dan bertobat. Yoi, tentunya. bertobat ya. Yoi. Sering-seringlah kalian ke gereja. Sering-seringlah bertobat, oke? Oke. Nah,
Oke guys, See you. cukup aja nggak sih hari Oke. ini? See you See you on the next next vlog. vlog. Dadah.